Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Handayani dengan NIM 2511102431210. Di sini saya akan menjelaskan kembali secara singkat materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Apa sih ragam bahasa ilmiah itu? Ragam bahasa ilmiah adalah variasi bahasa yang digunakan secara khusus dalam bidang akademik dan ilmu pengetahuan. Fungsinya adalah sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan hasil dari kegiatan ilmiah seperti penelitian, seminar atau diskusi, baik antar ilmuwan maupun kepada masyarakat umum. Ragam ini wajib digunakan dalam publikasi seperti jurnal ilmiah yang berisi kumpulan artikel dari hasil penelitian. Bahasa yang digunakan harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama ada cendekia, yaitu mampu menunjukkan cara berpikir logis dan menggunakan pilihan bahasa yang tepat. Yang kedua ada lugas dan jelas, yaitu langsung pada poinnya, tidak menggunakan kiasan dan susunan kalimatnya tidak berbelit-belit. Yang ketiga adalah gagasan sebagai pangkal tolak. Fokus utama adalah pada ide atau objek, bukan pada subjek. Oleh karena itu, penggunaan kalimat pasif lebih disarankan daripada kalimat aktif yang menonjolkan penulis. Yang keempat ada formal dan objektif, yaitu menggunakan kosakata resmi dan menghindari ungkapan emosional atau kalimat subjektif seperti wah, pasti, atau wajib. Yang kelima ada ringkas dan padat, yaitu menyampaikan ide dengan efisien tanpa pemborosan kata. Yang keenam ada konsisten, yaitu disiplin dalam penggunaan ejaan, tanda baca, dan istilah dari awal hingga akhir tulisan. Yang ketujuh penggunaan istilah teknis, yaitu menggunakan istilah khusus sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Contohnya istilah debitur dalam bidang keuangan. Hal yang harus dihindari dalam menulis ragam ilmiah. Ada beberapa aturan penting mengenai gaya bahasa. Yang pertama, hindari kata ganti orang pertama. Jangan menggunakan kata kami, kita, atau saya. Yang kedua, gunakan kata penulis jika harus merujuk kepada diri sendiri, dan penggunaannya pun harus sesedikit mungkin. Yang ketiga ada ketepatan struktur. Perhatikan pemilihan kata, struktur kalimat, paragraf yang runtut, serta ejaan dan tanda baca. Sekian pembahasan dari ragam bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi ragam bahasa Indonesia yang saya sudah baca. Ragam bahasa adalah penggunaan variasi bahasa yang berbeda-beda menurut topik, hubungan pembicara, serta media yang digunakan. Menurut Rahardi 2009, ragam bahasa terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada berdasarkan waktu, yaitu ragam lama atau kuno. Biasanya digunakan pada prasasti atau dokumen-dokumen lama. Yang kedua ada ragam baru atau modern, yaitu mengikuti kaidah bahasa yang telah diperbarui. Yang ketiga ada ragam kontemporer, yaitu bahasa masa kini yang cenderung santai dan sering mengabaikan kaidah baku. Selanjutnya yang kedua ada berdasarkan media, yaitu ragam lisan, fokus pada intonasi, tuturan, dan jeda. Lagi menjadi lisan baku biasa digunakan pada saat presentasi dan lisan tidak baku. Biasanya kita gunakan saat mengobrol santai. Selanjutnya ada ragam tulis, menuntut ketepatan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Ketiga, berdasarkan pesan komunikasi. Yang pertama ada ragam ilmiah, yaitu logis, tepat, dan tidak bertele-tele. Yang kedua ada ragam sastra, yaitu mengutamakan estetika dan imajinasi. Ketiga ada ragam pidato atau diskusi, biasanya digunakan untuk menghibur atau memberikan info. Keempat, ragam bahasa atau jurnalistik. Gunaannya singkat dan padat karena batasan ruang dan waktu, tetapi tetap menggunakan tata bahasa yang baku. Selanjutnya berdasarkan tingkat keformalannya. Pertama ada resmi, digunakan pada saat situasi formal.
Contohnya pada saat khutbah. Yang kedua ada tidak resmi, biasanya digunakan pada saat bertemu dengan sesama, bertemu dengan orang di jalan. Terakhir ada berdasarkan daerah atau logat. Dipengaruhi oleh asal daerah penutur ya. Satu cirinya adalah perubahan bunyi huruf pada huruf tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan e-book yang kedua. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang menyesuaikan dengan lawan bicaranya atau dengan situasi. Ragam bahasa sendiri terbagi menjadi beberapa kategori. Pertama ada berdasarkan media ya atau cara penyampaiannya, yaitu lisan. Kuncinya ada pada lafal, intonasi, dan jeda, serta didukung gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Dua, ada tulis, kuncinya ada pada ejaan, tanda baca, pemilihan kata yang lebih lengkap dan formal. Selanjutnya ada berdasarkan penutur. Yang pertama ada berdasarkan daerah, biasanya paling terasa di logat. Dua, ada pendidikan. Biasanya orang yang berpendidikan cenderung menggunakan bahasa yang lebih baku dan formal. Selanjutnya ada berdasarkan sikap, yaitu resmi atau tidak resmi. Penggunaan bahasa resmi biasanya digunakan saat di kantor atau di sekolah, sedangkan penggunaan kalimat atau bahasa tidak resmi digunakan pada saat mengobrol santai. Yang ketiga ada berdasarkan pokok persoalan atau topik yang sedang dibahas. Keempat, kriteria ragam tulis baku. Agar informasi dalam tulisan resmi tersampaikan dengan benar, tulisan harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, jelas, yaitu struktur kalimatnya lengkap, ada subjek, predikat, dan objek. Kedua, ada tegas, tidak membuat bingung. Ketiga, ada tepat, yaitu menggunakan kata atau istilah yang paling tepat atau paling pas. Dan yang keempat, ada lugas, yaitu langsung pada poinnya, tidak bertele-tele, tidak menggunakan gaya bahasa atau biasa disebut majas. Selanjutnya saya akan membahas e-book yang ketiga. Pengertian ragam bahasa di e-book yang ketiga ini menurut saya tidak terlalu beda ya sama yang di e-book kedua tadi. Itu variasi bahasa yang digunakan berdasarkan kondisi atau lawan bicara. Contohnya seperti orang tua, guru, atau pada teman sebaya. Ragam bahasa dikategorikan menjadi beberapa bagian. Pertama ada berdasarkan media penyampaian. Yang pertama ada ragam lisan atau percakapan, digunakan dalam interaksi tatap muka. Ciri utamanya biasanya terletak pada intonasi, tekanan suara, serta bahasa tubuh. Dua, ada ragam tulis. Biasanya digunakan pada saat tidak bertatap muka. Nah, di sini penulis harus benar-benar menyampaikan maksud dari pemikirannya agar tidak menimbulkan salah paham. Selanjutnya yang ketiga ada hubungan antar penutur. Pertama ada ragam resmi, digunakan pada saat situasi formal atau biasa digunakan pada saat berbicara dengan orang yang dihormati. Kedua, ada menggunakan bahasa baku sesuai kaidah. Contohnya surat resmi, laporan dinas. Yang kedua, ada tidak resmi. Biasanya digunakan pada lingkungan keluarga atau pada teman-teman akrab. Walaupun begitu, kita harus tetap menjaga kesopanan meski menggunakan bahasa sehari-hari. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.